Sudah siap, kita mulai aja ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa alihi wa turhati Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa إياك iyyaka نعبد وإياك nasta'in. نستعين اهدنا الصراط صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, untuk pertemuan yang ke-11 ya. 11 ini untuk bahan yang dipresentasikan yaitu evaluasi strategi ya, yang akan disampaikan timnya siapa? Kelompok 11 ya. Mas Franciscus, ada semua itu. Eh, empat nama ini ada semua. Sudah masuk semua di Zoom. Oke, kalau yang presentasi bisa dimulai, silakan. Mas Dedi bisa dikoordinasikan ya dengan kelompok 11 ya. Sebentar Pak, baru nyampe soalnya Pak. Oke, Nah, kelompok 11 itu Mas Franciscus, Mbak Nur Afnianti ya. Iya, Pak, betul. Hmm. Silahkan presentasinya di share screen ya. Oke, yang udah ada bisa langsung mulai. Tadi si siapa? Mbak Afni. Udah ada tadi kan ya? Maaf, Pak, sebentar soalnya presentasinya ada di Kaderi Oh, materinya. materinya Iya, di mana Pak. itu? di grup ada Mbak, di Tinggal grup. buka aja tuh ke laptop.
Mas Dodi udah masuk semua itu yang apa presentasi atau hanya satu aja ini? Yang 4 orang udah masuk semua? Baru bergabung satu, Pak. Baru saya. Satu. Iya, Pak. Nggak apa-apa langsung dimulai aja. Nggak apa-apa. Sebentar, Pak. Nanti Lagi, nyambung temennya. iya, Pak. Sebentar, Pak. Lagi connect soalnya. Bentar saya share ya.
Silakan Mbak Apni. Baik Pak, bisa dimulai sekarang tidak? Bisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afnianti, saya dari kelompok 11. Saya akan mempresentasikan tentang evaluasi strategi. Pertama, yaitu pengertian dari evaluasi strategi. Evaluasi merupakan proses terpenting dan harus dilakukan guna memperbaiki ketimpangan pelaksana strategi. Proses manajemen belum dapat dikatakan mencapai hasil akhir sebelum hasil implementasi strategi dievaluasi. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi diartikan sebagai sebuah usaha agar mendapatkan informasi yang dapat dimodifikasi pada periode berikutnya yang disebabkan karena adanya faktor dari dalam dan faktor dari luar yang bisa saja berubah setiap saat. Pada evaluasi strategi akan terjawab apakah tujuan goals telah tercapai sesuai dengan implementasi strategi yang dipilih. Lalu, evaluasi strategi dapat dijabarkan ke dalam 3 tahapan, yaitu pengukuran kinerja yang meliputi kinerja kegiatan, tingkat pencapaian, dan sasaran. Tahap kedua adalah analisis dan evaluasi hasil kinerja untuk mengetahui sejauh mana proses kinerja yang telah dihasilkan. Dan tahapan ketiga yaitu pelaporan perkembangan hasil kinerja secara lisan maupun tulisan dan juga komputer. Pelaporan bertujuan untuk mengkomunikasikan sejauh mana tujuan yang telah dicapai organisasi. Hakikat evaluasi strategi. Ada 3 aktivitas, yaitu 1. Mengkaji ulang atas landasan evaluasi strategi. 2. Mengukur kinerja organisasi dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. 3. Pengambilan tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Ada 4 kriteria evaluasi strategi. Menurut Richard Rumet 1980, 1. Kesesuaian, consonance, 2. Keunggulan, advantage, 3. konsistensi, dan 4. Kelayakan, feasibility. Kesesuaian, perlunya mencermati serangkaian tren, termasuk tren individu. 2. Kebanyakan tren merupakan hasil interaksi antar tren. Keunggulan kompetitif biasanya merupakan hasil dari keunggulan sumber daya, keterampilan, dan posisi. 3. Konsistensi. 3. Pedoman yang mendasari konsistensi strategi yaitu persoalan manajerial, keberhasilan departemen, dan isu kebijakan organisasi. 4. Kelayakan, mengevaluasi sekaligus menganalisis apakah strategi usaha selama ini telah memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Alasan mengapa evaluasi strategi sulit. 1. Meningkatkan kompleksitas lingkungan. 2. Sulit memprediksi masa depan secara akurat. 3. Bertambahnya jumlah variabel. 4. Cepatnya laju pengusangan suatu rancangan. 5. Kejadian dalam negeri dan dunia yang mempengaruhi organisasi. 6. Berkurangnya rentang waktu dalam menjalankan perencanaan. Selanjutnya, proses evaluasi strategi. Evaluasi strategi dibutuhkan oleh semua tipe dan ukuran organisasi.
2. Evaluasi strategi sebaiknya mampu mempertanyakan ekspektasi dan asumsi yang dibuat oleh manajemen, memicu timbulnya penilaian terhadap tujuan dan nilai, serta seharusnya menstimulasi kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan memformulasi kriteria dalam evaluasi. Proses evaluasi strategi. Aktivitas 1. Mengkaji ulang landasan strategi. Aktivitas 2. Mengukur kinerja organisasi. Aktivitas 3. Mengambil tindakan korektif. Proses evaluasi strategi. 1. Mengkaji ulang landasan strategi, yaitu buat revisi matriks evaluasi faktor internal IFE, kekuatan dan kelemahan. 2. Bandingkan matriks IFE revisi dengan yang sudah ada. 3. Buat revisi matriks evaluasi faktor eksternal EFE, peluang dan ancaman. 4. Bandingkan matriks EFE revisi dengan yang sudah ada. Mengukur kinerja organisasi mencakup aktivitas pembanding hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya, penyelidikan terhadap penyimpangan dari rencana, evaluasi kinerja individu, dan pengamatan kemajuan yang telah dibuat ke arah pencapaian tujuan yang tersurat. Ada 2 kriteria untuk membandingkannya. Pembanding hasil itu kriteria kuantitatif dan kriteria kualitatif. Kriteria kuantitatif yaitu perbandingan kinerja dari waktu ke waktu, perbandingan kinerja dengan kinerja pesaing, perbandingan kinerja dengan rata-rata industri. Kualitatif yaitu perputaran karyawan, turnover, tingkat kualitas produk, kepuasan karyawan, pemasaran, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen. Proses evaluasi strategi. Mengambil tindakan korektif. Aktivitas evaluasi strategi terakhir yaitu mengambil tindakan korektif. Taking corrective action adalah melakukan perubahan untuk memosisikan kembali perusahaan ke tempat yang lebih kompetitif untuk masa depan. Contoh tindakan korektif yaitu perubahan struktur organisasi, pergantian karyawan, penjualan saham untuk menggalang modal, penciptaan kebijakan baru, penetapan atau revisi tujuan, penambahan tenaga penjualan. Balance scorecard. Analisis balance scorecard membantu perusahaan mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan berikut dan mengombinasikan informasi tersebut dengan ukuran-ukuran keuangan untuk mengevaluasi strategi yang telah diterapkan secara efektif dan memadai. 1. Seberapa baik perusahaan dalam meningkatkan dan menciptakan nilai secara terus-menerus seperti inovasi, kepemilikan teknologi, kualitas produk, efisiensi operasional, dan lain-lain. 2. Seberapa baik perusahaan dalam mempertahankan dan bahkan meningkatkan kompetensi dasar dan keunggulan bersaing miliknya. 3. Seberapa puas pelanggan perusahaan. Ini adalah contoh tabel balance scorecard. Karakteristik sistem evaluasi efektif. Evaluasi strategi yang efektif harus memenuhi beberapa persyaratan dasar. Aktivitas evaluasi strategi harus ekonomis, memberi informasi antar waktu. Evaluasi strategi sebaiknya didesain untuk memberikan gambaran nyata dari hal yang terjadi. Proses evaluasi strategi tidak boleh mendominasi keputusan. Organisasi besar membutuhkan sistem evaluasi strategi yang lebih detail dan lebih terelaborasi untuk mengordinasikan berbagai divisi dan area fungsional. Perencanaan kontingensi. Rencana kontingensi plans dapat didefinisikan sebagai suatu rencana alternatif dapat digunakan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Beberapa rencana kontingensi yang umumnya dibuat oleh perusahaan meliputi hal-hal berikut. 1. Jika laporan intelijen
Mengkoordinasikan bahwa pesaing utama menarik diri dari pasar, tindakan apa yang harus diambil perusahaan. 2. Jika tujuan penjualan kita tidak tercapai, tindakan apa yang harus diambil oleh perusahaan untuk menghindari kerugian? 3. Jika permintaan terhadap produk kita melebihi yang diperkirakan, tindakan apa yang harus diambil perusahaan untuk memenuhi permintaan yang tinggi tersebut? 4. Jika suatu bencana terjadi seperti hilangnya kemampuan komputer, percobaan pengambilan perusahaan secara paksa, hilangnya proteksi paten, kerusakan fasilitas manufaktur akibat gempa bumi, tornado atau angin topan, tindakan apa yang harus diambil perusahaan? 5. Jika perkembangan teknologi baru membuat produk kita menjadi ketinggalan zaman lebih cepat dari yang kita perkirakan, tindakan apa yang seharusnya diambil oleh perusahaan? Audit. Auditor memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk menentukan apakah hal tersebut telah disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, Generally Accepted Accounting Principle, GEFP, dan apakah mereka menunjukkan aktivitas yang benarnya yang terjadi di perusahaan. Auditor independen menggunakan standar yang disebut standar audit yang berlaku umum, Generally Accepted Auditing Standard. Perusahaan akuntan publik sering kali memiliki divisi yang menyediakan jasa evaluasi strategi. Era baru dari standar pelaporan keuangan International Financial Reporting Standard muncul tanpa tertahankan dan bisnis perlu untuk maju dan bersiap dengan IFRS. Kesimpulannya yaitu evaluasi strategi yang efektif memungkinkan sebuah organisasi untuk memanfaatkan kekuatan internal bagi perkembangan, mengeksploitasi peluang eksternal bagi pertumbuhan ini, menyadari dan mempertahankan diri dari ancaman, serta menangani berbagai kelemahan internal sebelum hal itu terjadi. Hal itu menjadi sesuatu yang melumpuhkan proses suatu organisasi. Evaluasi strategi memungkinkan organisasi membuat keputusan jangka panjang yang efektif, menjalankan keputusan tersebut secara efektif, dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Mas Dedi silahkan dipandu kalau ada teman-teman yang mau menambahkan, menyimpulkan atau mengasih pertanyaan dahulu. Silahkan kalau ada yang mau tanya dahulu. Nanti saya nambahin jika ada yang eh, mau disampaikan lagi. Oke, kalau nggak ada, eh, saya tambahin dulu ya. Mungkin untuk penjelasannya tadi, Mbak Afni dan timnya eh, ada beberapa yang ingin saya tambahkan. Yang pertama mengenai evaluasi strategi tadi ya. Kalau evaluasi strategi itu sebenarnya proses untuk menilai kinerja dan keberhasilan yang telah diimplementasikan atau yang diterapkan di suatu perusahaan atau company. Kemudian eh, tadi ada beberapa evaluasi strategi yang disampaikan. Yang pertama
kalau saya tambahkan ya, untuk pentingnya evaluasi strategi itu yang pertama ada monitoring mengenai kinerja, itu untuk memastikan bahwa strategi yang diimplementasikan itu memberikan hasil yang diinginkan oleh suatu perusahaan atau company tersebut. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasikan kesenjangan antara kinerja yang diharapkan dan kinerja aktual. Maksudnya eh, jadi harapan dan plan dan aktualnya ya. Jadi rencana dan aktual. Kemudian yang kedua, adaptasi terhadap perubahan. Jadi bisa mengadaptasikan terhadap semua kemungkinan-kemungkinan atau perubahan-perubahan yang terjadi di company atau perusahaan tersebut. Maksudnya adaptasi terhadap perubahan itu apa aja? Jadi eh, bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal. Jadi perubahan lingkungan lingkungan eksternal itu apa aja? Mengenai teknologi. Teknologi kadang kan semakin ke sini semakin perkembangannya kan lebih cepat ya. Kemudian regulasi, regulasi atau undang-undang eh, ketenaga kerjaan atau undang-undang lingkungan dan lain-lain itu masuk regulasi termasuk regulasi customer juga ya. Kemudian adaptasi terhadap kondisi pasar ya atau kondisi customer kita itu adaptasi terhadap perubahan. Kemudian yang kedua itu membantu organisasi merespon ancaman dan memanfaatkan peluang. Jadi eh, adaptasi terhadap perubahan ya ada juga kemungkinan untuk peluang seandainya ada customer yang masuk lagi atau penambahan untuk PO itu masuk juga ke situ kalau di company ya. Kemudian pentingnya evaluasi strategi yang ketiga yaitu mengoptimalisasi sumber daya. Yang pertama bisa menjamin bahwa sumber daya organisasi itu digunakan secara efisien dan efektif. Yang kedua, mengidentifikasi area atau tempat di mana sumber daya dapat dialokasikan ulang untuk hasil yang lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, itu perbaikan berkelanjutan atau yang disebut continuous improvement. Ya. Yang dimaksud perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement yaitu memberikan masukan atau perbaikan secara kontinu dalam strategi dan operasional organisasi. Kemudian untuk mendorong budaya evaluasi dan peningkatan kinerja. Jadi perbaikan berkelanjutan tuh ya perbaikan secara kontinu kemudian eh, bisa mengevaluasi dan meningkatkan kinerja. Ada juga kalau di perusahaan-perusahaan Jepang juga continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan bisa disebut juga dengan Kaizen ya. Jadi kalau Kaizen tuh kadang di perusahaan-perusahaan Jepang tuh sudah diimplementasikan dan itu dilakukan di semua karyawan dari level bawah sampai atas
Biasanya dia punya strategi atau untuk eh, perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement dengan Kaizen itu biasanya ya dikasih ada form-form yang sudah dibuatkan, kemudian tinggal mengisi sampai ada juga suatu perusahaan itu dengan Kaizen dia bisa membuat ini ya apa eh, perbaikan berkelanjutan mulai di semua semua bagian ya semua bagian kemudian ide-ide atau Kaizen atau ide yang bagus-bagus biasanya itu diajukan ke manajemen untuk mendapatkan reward ya biasanya di perusahaan Jepang yang sudah jalan Kaizen-Kaizen yang sudah dibuat itu biasanya dikasih reward ya yang bisa diimplementasikan kemudian setelah diimplementasi itu biasanya ya dievaluasi 2 sampai 3 bulan jika emang ide atau usulan itu bagus itu bisa dilanjutkan tapi jika ide atau Kaizen tersebut sampai 3 bulan kok nggak optimal itu bisa diperbaiki kembali atau usulan tersebut bisa diperbaiki ya. Kemudian eh, tahapan evaluasi strategi. Kalau melihat tahapan-tahapan evaluasi strategi, oke nanti kalau ada yang mau nanya silahkan nanti sambil tanya. Saya apa menambahkan dulu aja yang pemateran yang tadi itu supaya evaluasi strategi itu bisa dipahami. Kalau tahapan-tahapan evaluasi strategi yang pertama saya bagi menjadi 6. Yang pertama mengenai penetapan kriteria evaluasi. Jadi penetapan kriteria evaluasi meliputi ada namanya KPI, Key Performance Indicator, yang digunakan untuk menilai keberhasilan strategi. Kemudian mencakup aspek keuangan, operasional, pelanggan, dan lainnya. Kemudian tahapan yang kedua itu pengumpulan data. Pengumpulan data yang relevan terkait dengan kinerja strategi dari beberapa sumber yang dihasilkan. Kemudian data dapat berupa data keuangan atau dari accounting, accounting atau finance ya, finance accounting. Kemudian data penjualan itu dari marketing ya, sales atau marketing. Kemudian umpan balik pelanggan atau customer ya. Jadi eh, si customer biasanya ngasih umpan balik ke suppliernya ya mengenai ada deliverynya, kualitinya, kuantitinya, kemudian eh, lain-lain ya yang dibutuhkan di situ. Jadi umpan balik pelanggan sangat penting juga sebagai pengumpulan data. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu analisis kinerja. Analisis kinerja itu sebagai pembanding ya, untuk membandingkan kinerja eh, aktual dengan target yang telah ditetapkan. Kalau kalau yang sudah jalan ya plan dan aktual yang telah ditetapkan. Kemudian mengidentifikasi kesenjangan dan faktor-faktor penyebabnya. Di analisis kinerja eh, ini merupakan tahapan evaluasi strategi juga. Kemudian yang keempat itu penilaian dan interpretasi.
yaitu menilai apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan strategi organisasi, kemudian menginterpretasikan hasil untuk memahami dampak strategi yang diimplementasikan. Kemudian tahapan evaluasi yang kelima, yaitu rekomendasi dan tindakan korektif. Jadi untuk mengembangkan rekomendasi sebagai perbaikan atau penyesuaian strategi. Jadi setelah dinilai itu ada rekomendasi dan tindakan korektif. Mengimplementasikan tindakan korektif untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Jadi untuk rekomendasi itu dan tindakan korektif juga merupakan tahapan evaluasi strategi yang dibutuhkan. Kemudian yang keenam, jadi eh, saya bagi enam tahapan evaluasi tertentuan dan peninjauan berkelanjutan. Yang dimaksud pemantauan dan peninjauan berkelanjutan yaitu melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja strategi, kemudian meninjau hasil evaluasi secara periodik untuk memastikan relevansi dan efektivitas strategi. Jadi enam tahapan bisa digunakan sebagai tahapan-tahapan yang perlu diimplementasikan di sebuah company atau perusahaan. Kemudian tadi disebutkan juga pemateri ada metode evaluasi ya. Metode evaluasi tadi yang di mengenai balance scorecard. Nah, buat juga ada berapa, yaitu ada enam metode evaluasi strategi. Yang pertama tadi yang sudah dibahas yaitu balance scorecard. Itu metode yang digunakan untuk mengukur kinerja dari perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kelebihannya apa di BSC atau balance scorecard itu? Kalau BSC itu mempunyai kelebihan memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja organisasi. Kemudian metode evaluasi yang kedua yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT mungkin pemateri kemarin ya sudah membahas juga mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT itu merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan ancaman. Itu juga dipakai sebagai metode evaluasi strategi. Kemudian kelebihannya apa sih untuk analisis SWOT? Yaitu memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi posisi strategisnya dan merumuskan strategi yang lebih baik lagi. Kemudian metode evaluasi strategi yang ketiga yaitu benchmarking. Yang dimaksud benchmarking adalah proses membandingkan kinerja organisasi dengan kinerja terbaik dalam industri yang sama atau dengan pesaing terdekat. Kelebihannya apa untuk metode evaluasi strategi tersebut? Bisa membantu organisasi untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan area untuk peningkatan. Kemudian metode evaluasi yang keempat
yaitu analisis varians, yaitu teknik untuk mengevaluasi perbedaan antara hasil aktual dengan hasil yang diharapkan atau yang telah direncanakan. Kemudian eh, metode evaluasi strategi yang kelima yaitu audit kinerja. Tadi juga sudah disebutkan mengenai audit kinerja. Audit kinerja yaitu penilaian yang sistematis terhadap kinerja organisasi dalam hal efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Kelebihan untuk audit kinerja yaitu memberikan penilaian yang mendalam dan terperinci tentang kinerja organisasi. Kemudian metode evaluasi yang keenam yaitu value chain analysis. Yang dimaksud value chain analysis eh, yaitu analisis yang fokus pada aktivitas utama dan pendukung yang menambah nilai bagi produk atau layanan organisasi. Kelebihannya apa di situ? Kelebihannya yaitu mengidentifikasi aktivitas yang memberikan keunggulan secara kompetitif. Kemudian contoh-contoh, contoh implementasi evaluasi strategi. Yang pertama itu di perusahaan manufaktur. Manufaktur ya kalau contoh di sini ya ada AHM, kemudian eh, ada Toyota, ada Daihatsu, kemudian yang PT-PT cukup bonafit ya. Kemudian yang kalau elektroniknya ya ada di kayak Panasonic, kemudian Sharp itu merupakan perusahaan manufaktur. Kalau di perusahaan manufaktur itu biasanya menggunakan balance scorecard. Jadi dalam dalam mengimplementasikan strategi evaluasi menggunakan balance scorecard, kemudian ada benchmarking. Kalau di yang kedua untuk contoh implementasi evaluasi strategi yang kedua itu organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba biasanya menggunakan analisis SWOT, kemudian menggunakan audit kinerja. Kemudian yang ketiga itu sektor publik. Sektor publik eh, metode evaluasi yang digunakan itu yang untuk sektor publik ya. Yang pertama untuk analisis varian, yang kedua itu menggunakan value chain analysis. Jadi itu eh, tambahan saya yang untuk bahan presentasi tadi. Kemudian silahkan kalau ada yang mau menambahkan atau mendiskusikan, silahkan. Terutama untuk yang kelompok kelompok berapa ini tadi 11 ya. Si kelompoknya siapa aja sih ini? Datang semua nggak ini kelompoknya ini? Yang berempat ini. Ada Pak. Ada, Pak. Silahkan kalau mau eh, mendiskusikan teman-temannya dipandu ya. Jadi ada Mas Fransiskus, Mbak Afnianti, Mas Jumari, kemudian Mas Dery ya. Silahkan. Dipandu kalau ada teman-temannya yang mau mendiskusikan untuk materi evaluasi kinerja ini. Oke,
Oke, silakan kalau ada yang mau mendiskusikan. Selamat sore, Mas Dery. Mas Dery aja lah mungkin ya. Oke. Ya, saya Irwan Mas dari kelas 2, kelas C. Ya, dari materi tadi yang disampaikan grup 11 tentang evaluasi strategi, terus rangkuman yang diberikan Pak Zamroni, saya tertarik dengan ini Mas, maksudnya dengan improvisasi ya, improvisasi bisnis ya. Itu yang ada hubungan dengan Kaizen. Di tempat saya beraktivitas, ini ada hal yang saya kalau boleh minta pendapat ya dari rekan-rekan juga. Kita pun ada improvisasi dari perusahaan kita yang disebut dengan GDI atau Just Do It. Nah, itu kita setiap tahun ada, malahan itu jadi seperti agenda rutin untuk menaikkan seperti level karyawan atau tambahan penilaian karyawan di akhir tahunnya. Hanya saja sangat disayangkan adalah karena kita anak perusahaan dari perusahaan Sinarmas, jadi di setiap GDI yang kita buat itu harus terintegrasi kepada karyawan Sinarmas Corporate. Seperti kalau di sini kami kan anak perusahaan Sinarmas yang bergerak di bidang harvesting dan juga pulp and paper. Jadi kita harus membawa salah satu karyawan yang dari Sinarmas pusatnya. Nah, menurut Mas Dery nih, kira-kira hal ini perlu dilakukan atau enggak ya? Karena ruginya tuh bagi kami begini, Mas. Ide ini kan dari kita nih, kita selaku user, selaku tim dari operasional, mungkin dari kendala ini kan kita bisa belajar ya, apa sih langkah-langkah yang bisa kita ambil. Misalnya penghematan efisiensi dari perbaikan attachment ataupun dari perbaikan sistematis kerja. Nah, tapi yang keberatan saya dan tim adalah harus melibatkan orang-orang yang di luar, maksudnya orang-orang yang ini ya, yang terafiliasi dengan Sinarmas Pusat gitu. Kira-kira apakah perusahaan yang tempat saya bekerja ini benar nggak seperti itu, atau ada cara lain biar kami ini bisa mengeluarkan pendapat kami atas dasar pemikiran kita sendiri gitu, Mas. Pendapatnya. Oke, Silakan. baik Mas Irwan. Kalau dari pengalaman saya sih di tempat kerja saya ya seperti itu juga ada. Cuman ya mungkin balik lagi ke kebijakan perusahaannya masing-masing ya. Kalau di perusahaan saya itu kalau kaizen atau improvisasi kayak gitu, jadi kan ada dari grup, terus dari sub-subnya mengajukan sendiri-sendiri, jadi tidak terkait eh, harus harus ngikut si atau ngambil dari induknya. Jadi masing-masing ya diatur sendiri-sendiri gitu Mas. Kalau di perusahaan saya ya mungkin ya beda perusahaan beda kebijakan juga. Karena emang ya mungkin kalau misalnya harus mengambil induk dari Sinarmas tersebut ya dia juga kurang begitu paham tentang improvisasi atau evaluasi-evaluasi yang dilakukan di eh, grupnya Mas Irwan tersebut, mungkin seperti itu ya. Halo, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Irwan, maaf ya, dengan Pak Alek nih. Lanjut Pak Alex, silakan. Ya, sorry, ini orang Sinarmasnya itu advice-nya apa ya Pak ya? Sebagai apa gitu advice-nya? Kan harus melibatkan yang kaizen itu improvisasi, tapi harus Iya. ada melibatkan dari pihak Sinarmas. Nah, advice-nya itu apa gitu Pak? Dari Sinarmas ini. Saya jelaskan sedikit profil perusahaan kita. Kita kan termasuk salah satu anak
perusahaan ya yang didirikan sebagai benchmarknya vendor ya Mas ya, vendor ataupun subkontraktor. Jadi kadangkala improvisasi itu kan dimulai dari kita nih, karena kita kan aktivitasnya operasional. Hanya saja yang saya kurang berkenan itu adalah kadang-kadang kita ditagih untuk buat GDI setiap tahun. Minimal kalau saya dari waktu minimal 10 GDI setiap tahunnya tuh, baik dari improvisasi di manajemen workshopnya, peralatan kerjanya, bahkan di stok logistiknya pun, di event logistik kita lakukan GDI. Untuk advice-nya dari tim Sinarmas itu, mereka akan mengumpulkan bahan ini ya, bahan GDI kita tadi untuk dilaporkan ke Sinarmas Pusat. Nah, tapi yang saya nggak enaknya tuh pimpinan ini ya, maksudnya kepala timnya tuh kok harus dari orang-orang Sinarmas gitu. Kenapa nggak bisa kita langsung? Apakah konsep corporate itu harus seperti itu ya kalau anak perusahaan? Padahal ide lebih banyak dari kita, ini seperti curi ini ya, mencuri apa namanya? Mencuri ide lah, apa. Jadi kurang nyaman saya di situ sebenarnya. Kita tiap tahun dipaksa 10 GDI itu minimal. Udah dibuatkan nanti leader timnya itu orang-orang di Sinarmas, bukan tim-tim kita. Kalau tim kita jadi leadernya mungkin saya nggak keberatan gitu ya. Jadi itu yang kurang ini, dan itu kendala di perusahaan saya. Banyak ide-ide seperti saya modifikasi attachment bekerja, terus lagi modifikasi layout di logistik kita di storeman, terus lagi membuat substore di lapangan biar mudah untuk distribusi material kan gitu. Tapi ini setelah dibuat GDI itu, di dalam proposal pengajuan itu harus dari tim Sinarmas sendiri yang jadi pimpinan ini ya, pimpinan GDI-nya, regu timnya, kepala regu tim. Mas Irfan berarti itu supplier ya. Kalau Sinarmas customer-nya ya. Bukan Pak, kita begini Pak, Sinarmas itu kan ini ya, dia kalau di daerah tempat saya bekerja di Oki, ini kan pabrik pulp and paper Pak ya, kertas ya. Ya. Nah, kita adalah internal kontraktor yang didirikan untuk jadi benchmarknya kontraktor yang lain Pak. Jadi untuk mengendalikan harga di areal sana itu dari kita. Jadi kita ada bisnis alat berat juga, bisnis harvesting juga, dan juga pekerjaan-pekerjaan non kayu seperti land clearing, terus lagi pembukaan lahan, itu dari kita. Jadi kita tuh diciptakan itu untuk kontrol, intinya untuk kontrol harga pasaran sih Pak sebenarnya. Kalau saham gabungan atau saham ini punya Sinarmas juga atau hanya punya anak perusahaannya itu aja sahamnya itu? Kalau saham gabungan Pak, antara Sinarmas sama saham yang punya perusahaan saya sendiri Pak. Jadi dia selaku CEO, dia punya saham di tempat kita dan juga dibantu oleh Sinarmas. Jadi kayaknya gabungan itu Pak. Dedenya sini lagi, dedenya. Kalau gabungan sih emang ini ya, kadang ide-ide itu bisa, soalnya kan jadi anak perusahaannya kan. Iya. Otomatis mungkin dia kan merasa yang Sinarmas kan induknya. Kalau yang di tempat Mas Irfan kan anak perusahaannya kan, otomatis akan nginduk ke pusat. Biasanya memang ada beberapa perusahaan yang seperti itu. Jadi kayak kalau di Jababeka itu ada STI, SMI ya kayaknya itu sahamnya itu mungkin nggak jauh beda sama itu. Ada juga beberapa yang pernah saya tahu itu ada juga yang induk ke kayak ke Unilever gitu, sama juga itu saham sebagian kadang punyanya customer tersebut. Jadi segala apa
kaizen atau perbaikan atau ada juga sampai ke apa seandainya PO nggak sesuai dengan yang diharapkan seandainya untuk penggajian dan untuk operasional minus itu kadang ditalangi oleh eh, induk perusahaannya sampai ada yang seperti itu emang dilakukan juga kecuali emang misah ya nggak ada hubungan untuk sahamnya mungkin bisa masing-masing tapi kalau ada keterikatan saham ya ada juga yang seperti itu ada juga yang enggak ada juga yang kalau Kaizen untuk Just Do It tadi JDI tadi ada juga yang masing-masing tapi ada juga yang gabungan itu tapi kalau gabungan gitu pasti induknya yang akan mendominasi dia akan mendominan di situ Iya. biasanya seperti itu emang yang saya tahu ya itu seperti itu jadi dia akan dominan di situ sampai ada overhaul mesin dan lain-lain itu dia harus tahu semua untuk eh, mana suppliernya, kemudian biaya berapa, kadang di induknya itu harus diinfokan juga. Tapi ada juga yang emang eh, si induk perusahaan nggak mau tahu, pokoknya intinya di sana perubahan apapun, yang penting apa usahanya jalan. Ada juga yang seperti itu. Tapi kebanyakan ya pasti akan didominan oleh si induk perusahaan yang punya saham. Seperti itu tambahan saya. Tapi kalau ada yang mungkin kalau ada perusahaan yang lain ya silahkan ditambahkan. Pak Alek, ada tambahan Pak Alek? Mana tahu senasib. Tapi sorry ikut nih Pak Irwan. Silakan, Ngomong-ngomong Pak. dari setelah dilakukannya apa tadi GDI. evaluasi GDI dari Sinarmas misalnya sebagai induk perusahaannya, apakah mempengaruhi terhadap bonus ataupun bonus tahunan dari tim yang anak perusahaannya, Pak? Atau misalnya gini, dari tim Pak Irwan, katakanlah dari dalam dalam 1 tahun sudah mampu memberikan kontribusi katakanlah 10 GDE tadi. Nah, dari 10 GDE yang tim Pak Irwan submit ke induk perusahaan, uh, kemudian mereka akan follow up lagi ke manajemennya. Itu apakah mempengaruhi terhadap bonus? Artinya Bapak bisa memenuhi ekspektasi dari targetnya induk perusahaan, kemudian bonusnya akan dikasih lebih seperti itu nggak Pak? Kalau seperti itu saya kira fair ya. Kalau menurut saya Pak, bukan menurut saya, memang secara aktualnya tidak ada sih untuk benefit tambahan ke tim saya Pak. Jadi itu saya merasa keberatan. Malahan nama member dari Sinarmas Pusat ya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu mereka dapat kenaikan level. Terus lagi ada bonusnya, sedangkan kita itu nggak berimbas gitu Pak. Jadi yang bikin saya agak kecewa itu ya seperti itu sebenarnya. Kita udah buat satu improvement ya di dalam perusahaan untuk mempermudah pekerjaan, untuk ini ya lakukan penghematan terhadap pekerjaan. Namun benefit yang tim saya dapat dan saya dapat tuh nggak terasa gitu Pak. Maksudnya nggak terasa tuh paling kita nanti di penilaian akhir tahun itu dapat nilainya saja, tapi tidak berupa benefit seperti materi ataupun kenaikan level. Dan itu menurut saya kan suatu kekurangan ya dari perusahaan. Makanya tahun ini saya sempat nyusunnya pun udah dimalas-malesan karena 2 tahun yang lalu disusun pun ya kita nggak dapat apa-apa dari sana. Malah yang saya lihat ada reward kepada salah satu GDI kita itu yang menang ya sampai dinaikkan ke SDA. Itu malahan idenya dari kita yang punya Sinarmas, mereka yang dapat reward, kita enggak gitu. Itu yang jadi kecewaan saya. Apakah memang setiap perusahaan anak perusahaannya memang seperti itu atau gimana gitu? Kemarin tuh udah cancel dari pagi.
Kalau saya boleh sharing sebetulnya Ya, silakan. di halaman di tempat saya. Kalau ini sebenarnya kita kembalikan ke manajemen strategi awal yang disepakati bersama. Antara kalau kami kan antara klien sama kami sebagai vendornya gitu ya. Setiap tahun klien sudah menentukan apa SKPI mereka dan itu di-share ke kami dan kami harus bisa achieve. Nah, kemudian di situ ada namanya gain share. Gain share itu apa? Jadi ketika kita bisa achieve sesuai dengan target klien, mereka akan memberikan sharing sharing dari profit yang klien dapat seperti itu. Klien kami saat ini kan salah satu bank ya. Jadi ini yang kita jalankan bersama dari manajemen, jadi dari Departemen Corporate punya target sekian untuk akhir tahun dan kami adalah eksekutornya. Meskipun kedudukan kami ada di bawahnya dan itu kita akan evaluasi. Nah ini tadi bicara masalah evaluasi strategi, jadi strategi yang apa target yang dibuat oleh klien, kemudian kami menyusun strateginya supaya bisa achieve. Kemudian evaluasi setiap tengah tahun ataupun setiap kuartal kami melakukan evaluasi bersama. Jadi misalkan target dari safety, targetnya zero accident ataupun apa gitu. Nah itu akan kita bicarakan setelah setiap 3 bulan dievaluasi apakah ada target yang tercapai atau ada target yang nggak tercapai, kita akan naik ke bulan berikutnya sampai pada akhir tahun. Itulah yang akan menjadikan asesmen akhir tahun kami dan kami akan mendapatkan keuntungan dari apa namanya semua achievement yang sudah kami lakukan. Kira-kira kayak gitu sih Pak. Mungkin harus ada kita duduk bareng ya supaya kita tahu apa namanya target daripada si kalau apa tadi si Namas dengan tim yang ada di Bapak kita duduk bareng biar dibicarakan target mereka apa, kemudian masing-masing membuat strategi dan kita evaluasi bersama. Oke, berarti intinya itu manajemen di tempat saya dengan Sinar Masuk belum terbina baik ya Pak intinya ya. Jadi masih semuanya tergantung kepada pusat gitu Pak ya. Seperti itu mungkin maksudnya ya. Saya nggak tahu Pak, Bapak yang lebih tahu tapi saya cuma sharing aja. Mungkin Pak Zamroni bisa menanggapi Pak. Oke, makasih Pak Eko. Oke, ada tanggapan yang lain? Silahkan. Sebenarnya kalau induk sama apa anak perusahaan ya kebanyakan seperti itu sih Pak. Jadi kadang apa nggak bisa meskipun kadang didudukkan ya tetap ada juga yang merasa induk perusahaan sama anak perusahaannya lebih tinggi di induk perusahaannya. Betul, Pak. Pak Aris Gunawan mau menambahkan silahkan. Saya nggak punya pengalaman banyak Pak kalau di perusahaan, bingung saya. Ya, yang lain aja nggak apa-apa. Mengenai evaluasi strategi ya. Silahkan. Satu Pak, nambahin Pak. Ada pertanyaan untuk ini, apakah ada perubahan dalam struktur organisasi atau proses kerja yang diperlukan untuk mendukung evaluasi strategi? Silahkan pemateri menjawab dahulu, nanti saya tambahkan. Karena ini terkait dengan Mas Irwan nih, yang Ya. antara induk sama cabang ya.
Ya, apalagi ininya apakah ada keterkaitan? Apakah ada perubahan dalam struktur organisasi atau proses kerja yang diperlukan untuk mendukung evaluasi strategi, Pak? Baik, izin jawab, Pak. Untuk itu mungkin masuk ke ada di materi juga, Pak. Ada di tindakan korektif. Contohnya antara lain perubahan struktur organisasi, pergantian karyawan, penciptaan kebijakan baru dan lain-lain. Mungkin itu sih, Pak. Salah satu proses evaluasi strategi yaitu mengambil tindakan korektif. Ke yang lain yang mau nambahin, silakan. Izin Pak, ikut Yo. menambah buat diskusi. Jadi kalau menurut saya perubahan struktur organisasi adalah atau tujuan terakhir ataupun pilihan terakhir ketika memang tidak ada uh, tidak ada solusi lain yang harus dilakukan terkait untuk mengevaluasi terhadap semua target yang sudah dilakukan. Artinya evaluasi itu bisa dilakukan setiap 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun. Jika dalam 6 bulan atau mendekati 1 tahun ternyata memang kesimpulannya adalah uh, kenapa kita nggak bisa mencapai target yang sudah kita buat, kemungkinan memang harus di restrukturisasi misalnya. Karena memang tim yang sudah kita buat tidak bisa menjalankan apa yang sudah kita targetkan. Nah, itu adalah output terakhir ataupun opsi terakhir yang harus kita lakukan untuk melakukan perubahan organisasi. Tetapi pilihan ini menurut saya adalah sulit karena ketika kita merubah semua struktur organisasi, maka kita harus memulai lagi dari awal. Jadi kita harus membuat strategi baru, menciptakan target baru dengan tim baru juga. Gitu. Artinya kalaupun harus merubah struktur itu, apa namanya, orang-orang yang memang dirasa kita nggak kompeten atau nggak sanggup menjalankan tanggung jawab yang sudah kita buat. Itu mungkin opsi pertama sebelum opsi terakhir kita harus merubah struktur organisasi secara keseluruhan. Kira-kira itu, Pak, pendapat saya. Oke, baik Pak Eko ya. Iya, Pak. Atau ada yang mau nambahin yang lain lagi? Silakan. Oke, saya tambahkan untuk mengenai tadi ya, apakah ada perubahan dan dalam struktur organisasi jika pada induk perusahaan dan anak perusahaan tadi yang nyambung pertanyaan Mas Irwan. Jadi perubahan dalam struktur organisasi dapat terjadi ketika jadi ada tadi kan hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan. Itu mencerminkan peran dan tanggung jawab serta untuk memastikan efektivitas operasional dan pengontrolan yang lebih optimal. Jadi kalau dilihat untuk perubahan struktur organisasi antara induk perusahaan dan anak perusahaan itu sebetulnya ya hal yang umum dan seringkali diperlukan untuk mencerminkan suatu perubahan strategi. Jadi kalau emang ada perubahan strategi, ya kemungkinan struktur juga bisa dirubah juga. Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi
kemudian operasional, dan memastikan kepatuhan serta mengontrol yang lebih baik lagi. Jadi ada juga yang tadi disampaikan kalau emang eh, mungkin ya tidak semua apa di dalam struktur itu akan berubah, tetapi ada juga yang pasti ada juga yang masih di dalam situ. Jadi nggak mungkin diubah total semua. Artinya dari level atas sampai bawah diubah semua kemungkinan sih kemungkinan kecil kecuali perusahaan emang tutup atau kolab ya itu terjadi. Tapi kalau antara induk perusahaan dengan anak perusahaan jika sampai ada perubahan struktur organisasi itu hanya eh, persen tertentu yang mungkin nggak bisa yang pertama nggak bisa diajak kerja sama, kemudian untuk kompetennya mungkin nggak mencapai atau ada hal-hal lain yang memang di struktur itu sudah tidak dibutuhkan. Jadi tadi yang disampaikan si Mas Doreng pemaparan juga bisa juga membantu untuk menjawab hal itu ya. Jadi struktur organisasi apakah berubah atau tidaknya itu ya tergantung juga, tergantung eh, yang direncanakan itu bisa apa dengan perubahan itu apakah akan lebih baik lagi atau tidaknya kan tergantung yang akan mengisi di posisi tersebut. Itu ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan itu perubahan struktur organisasi antara induk perusahaan dan anak perusahaan adalah hal yang umum ya. Dan seringkali diperlukan untuk mencerminkan perubahan strategi, kemudian bisa meningkatkan efisiensi untuk operasionalnya, kemudian dapat memastikan kepatuhan serta pengontrolan yang lebih baik lagi. Itu kalau untuk kesimpulannya ya, kesimpulan yang eh, apakah induk perusahaan dan anak perusahaan akan dirubah atau enggaknya. Tapi kalau saya lihat di beberapa pengalaman ya di company-company yang ada, biasanya ya enggak ada perubahan tapi enggak signifikan. Artinya hanya persen-persen tertentu aja yang akan diubah, tapi enggak mengubah semua, hanya sebagian sebagian aja. Soalnya kalau diubah semua pasti akan strateginya akan berubah total semua. Tetapi jika hanya yang diubah hanya sebagian aja, yang sudah bagus dijalankan pasti akan dilanjutkan. Tapi kalau yang eh, nggak nggak sesuai pasti nanti akan diimprove atau diperbaiki ya untuk strateginya. Itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Atau kita cukupkan kalau nggak ada lagi? Yang masuk hari ini 24 ya. Iya, Pak, betul. Baik, jika nggak ada lagi, kita akhiri untuk pertemuan ini dan saya minta yang ini ya untuk pertemuan selanjutnya itu tolong disiapkan yang pematerinya tuh langsung langsung ini ya langsung siap dengan akan dipresentasikan, jangan sampai menunggu kelamaan. Jadi kita bisa langsung cepat mulai dan eh, bisa lebih on time lagi. Oke, itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. terima kasih Terima kasih teman-teman. semuanya. Alat ya. Pak Arif, gimana tadi ngumpul di kampus?
Oh, saya mah seru ngumpulnya sekarang. Anak kampus. Aduh, saya nggak bisa Tuh, gabung di nih. atas tuh kelihatan saja tuh. Nah, dadah. Oke, oke. Ya. Ya, assalamualaikum.